Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Sintia Putri dari kelas SD 24B dengan NIM 240641029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di negara maju Amerika Serikat. Pendidikan di negara maju Amerika Serikat dilatar belakangi oleh sistem pendidikan di Amerika Serikat hampir mirip dengan di Indonesia, terdiri dari 3 lapis pemerintahan, yaitu federal atau central government, pemerintahan provinsi atau negara bagian yang disebut dengan state government, dan yang ketiga, pemerintahan kota atau kabupaten yang disebut dengan local government. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional, dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi, meski dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal. Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Tujuan pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu mengembangkan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Sumber pendanaan pendidikan di Amerika Serikat, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan public school, berasal dari anggaran pemerintah pusat atau federal, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Isu-isu pendidikan di Amerika Serikat. Pada dekade 1990-an, Departemen Pendidikan memfokuskan pada isu-isu berikut. Yang pertama, meningkatkan standar seluruh siswa. Yang kedua, memajukan pengajaran. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak. Yang keempat, menciptakan sekolah yang aman. Yang kelima, disiplin dan bebas narkoba. Yang keenam, mempererat hubungan antara sekolah dan dunia kerja. Yang ketujuh, meningkatkan akses bantuan finansial untuk para siswa agar dapat kuliah dan menerima pelatihan. Yang kedelapan, membantu seluruh siswa agar bisa melek tentang teknologi. Dinamika dalam pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama, tidak adanya perhatian kepada anak sehingga anak mengalami depresi pada aspek psikis dan emosional. Hal ini disebabkan oleh orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga perhatian kepada anak hanya sedikit. Yang kedua, banyak keluarga yang bercerai sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, tingginya tingkat imigrasi sehingga dapat menyulitkan bagi anak-anak imigrasi untuk mendapatkan akses pendidikan. Yang keempat, dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Resmi Amerika Serikat sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di Amerika Serikat masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak anak-anak yang drop out dan tingginya kekerasan oleh anak. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan di Amerika Serikat hampir mirip dengan di Indonesia.
terdiri atas 3 lapis pemerintahan, yaitu federal atau state government, pemerintah provinsi atau negara bagian disebut dengan state government, dan yang terakhir pemerintahan kota atau kabupaten yang disebut dengan local government. Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang berpusat atau bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.